Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan siyaman li ibadihil mu'minin wa ja'ala layaliyahu qiyaman li ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah, di hari yang ke-19 bulan suci Ramadan, di tempat yang mulia ini kita berkumpul dalam rangka takmir bulan puasa, mensemarakkan syiar agama Islam pada bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensunnahkan kepada kita membaca doa. Kira-kira ada di antara kita yang sudah hafal atau belum hafal. Ini sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi bulan Ramadan, belum lagi bulan Sya'ban, belum lagi bulan Rajab, beliau sudah berdoa yang sering dibaca oleh guru-guru kita, para mubaligh kita. Doa yang luar biasa. Apa doa Nabi? Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Itu doa yang selalu dikumandangkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna barik itu adalah barakah. Barakah. Ulun bisa ketemu orang nang kada tahu di barakah.
Kita pikir-pikir seorang aja. Orang ini orang Islam. Sudah haji. Tapi kada tahu di barokah. Kisahnya kayak ini. Ulun itu mengira apabila orang itu sugih. Bertoko. Berjual emas, sugih kalau mana isi toko, mana sudah haji, mana isi pedagang emas. Lalu mahiyaw lawan ulun di pasar. Ulun tuh kada mengira jauh. Bila orang sugih ini mahiyaw antara dua aja. Kenapa tuh kira-kira? Oi. Mun kada memberi makannya, memberi zakat. Kayak itu kalau sekalinya bermamai. Aduh. Aku coba kayak ini tuh hanya sudah kada usah dimamai orang. Apa kabarnya kok? Wah ini ya banyak tuan guru. Kisah barokah, kisah barokah, kisah barokah. Nah, kayak bagaimana orang kisahnya? Guru tuh jadi muliakan ya. Dasar memang kita harus menghormati guru. Kita harus memuliakan guru. Tanpa guru manusia seperti binatang. Laulal ulama an-nasu kal bahaim. Itu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya di dunia ini tidak ada ulama, manusia seperti binatang. Kada kalau jawab. Tuan guru itu memberi berkat. Berkat mengapa ya? Gurunya dihiaunya ke rumahnya, diberi makaninya. Banyu pabasuhan guru dikinumnya. Ya aku menjawab sambil tertawa aja. Amun aku aja kok bungul pada mati. Iya lah. Amun kadang nginum mati, mana nginum pabasuhan. Banyu nang baik ada aja. Kenapa nginum banyu pabasuhan? Lalu lon angkat. Pian nang kada katuju dengan barokah itu. Andaknya barokah itu di mana? Tahulah pian. Pian orang baik umpat lawan nang tahu. Pada nang kada tahu. Iya kan? Lebih baik pian mengikuti orang nang tahu. Lawan nang kada tahu. Di Quran jurang kada sedikit mengaran barakah itu. Apabila bulan Rajab dibacakan ayat barakah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram alladzi barakna haulahu. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekitar dan seputar masjid itu diberkahi oleh Allah.
Berkah itu ziyadatul khair. Sabungul-bungulnya manusia mau ke masjid aman pian. Tapi bilanya kada mau ke masjid kada aman. Kiamat. Itu tuh. Kekanakan kita bergaya ke masjid. Lihat hanya karena masjid tempat rahmat. Amun kita hendak bahasa orang Labio, kakanakannya pintar nang Tuhan. Desa bujur. Unang Tuhan malawan kakanak sama ohnya. Ya dah. Nah. Jadi jurang barakah itu sampai ulun bicarakan masalah Nabi berdoa, Allahumma barik fi Rajab. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab. Belum lagi Ramadan, belum lagi Syaban. Di bulan Rajab Nabi sudah berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena doa itu senjata kita. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang beriman. Nabi mengatakan orang yang tidak bosan berdoa disayangi Tuhan. Innallaha yuhibbul abdal mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai, sangat menyenangi kepada orang yang tidak bosan-bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai bulan Sa'ban, barik lana fi Rajab wa Sa'ban, berkati kami pada bulan Rajab dan pada bulan Sa'ban. Sudah ulun angkat itu. Kenapa Rajab? Karena Rajab itu satu keistimewaan yang luar biasa. Diwajibkan sembahyang pada bulan Rajab. Tidak ada seorang hamba Allah, tidak ada seorang kekasih Allah yang diberi kemuliaan datang ke hadrat Allah kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di sini dinamakan Mi'raj. Datang ke hadrat Allah itu Mi'rajul mu'min. Mi'rajnya orang beriman. Sudah ulun angkat dulu bahwa ketika Nabi kita Muhammad di hadrat Allah, lalu beliau memahasucikan Allah, lalu beliau memuji Allah. Apa pujian Nabi yang kita baca setiap kali sembahyang? Tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal itu sunat abad. Bila tertinggal sah sembahyang. Basing haja kada tahiyat awal sah sembahyang. Tapi kalau tahiyat akhir kada sah. Kada mendengar bacaan kada sah. Kada cukup hurufnya kada sah. Kenapa? Karena tahiyat akhir itu posisi dalam rukun sembahyang sama Fatihah. Wajib Fatihah itu kita baca semuanya dan mendengar telinga kita.
ketika Nabi berada di hadrat Allah. Nah, ini yang perlu dengan kita. Kita sembahyang di masjid saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Lalu kita itu memusyahadahkan, membayangkan kita sekarang berada di hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala sambil memuji Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itulah pujian Nabi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Allah sangat cinta kepada Nabi Muhammad, termasuk kita umat Nabi Muhammad. Nang barakah, nang mulia itu bukan hanya Allah. Ujar Allah menjawab, Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Selamat atas engkau, sejahtera atas engkau, wahai Nabi Muhammad dan pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, Nabi kan hendak sorangan. Nabi ingin supaya kita umpat juga nang termasuk doa dalam tahiyat awal, tahiyat akhir. Lalu ujar Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kada ulun haja nang selamat, kada umat gua aja nang selamat. Kami sabarataan, ujar orang amuntai, kami senyanan nang Tuhan, nang anom, nang susah, nang sugih, bibina laki. Salamu alayna, selamat atas kami, wa ala ibadillahis sholihin, atas hamba-hamba Allah yang soleh. Hadirin rahimakumullah, itu adalah bulan Rajab. Lalu kita sembahyang itu mengikuti sunnah yang pernah dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad ketika dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa menurut ma'rifat masing-masing. Kemudian kalau kita bicara masalah bulan Sya'ban, bulan Sya'ban itu ya Nabi syahri, bulanku. Ya Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan Nabi. Kenapa? Karena turunnya ayat Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, pada bulan Sya'ban. Nah, lalu kewajiban membaca sholawat itu pada bulan Sya'ban. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mana ada orang yang lebih hebat dari Allah, yang lebih besar dari Allah, yang sangat berkuasa dari Allah? Tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa malaikatahu, dan malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah
menghimbau, membawai lawan kita orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bersalawatlah kamu dan bersalamlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita bertahan sudah tahu bahwa salawat Allah itu apa? Rahmat. Salawat Allah itu rahmat. Kita ini dimanapun berada, apapun kegiatan kita, kadang pisah dengan rahmat Allah. Di mana rahmat Allah? Yaitu dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Suatu hari yura fi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan Nabi itu ceria. Bahasa ini ceria. Bahasa bahari gembira. Pina babanyu-banyu bawa kureheng. Ada nang betakon, ya Rasulullah, kenapa sampean pinagi himung benar? Dijawab oleh Nabi, baru keluar di rumahku Jibril, dan Jibril berkata kepadaku, man shalla min ummatika salatan wahidatan sallallahu alaihi asyram. Siapapun daripada umatmu dapat bersalawat sekali, Allah akan memberikan rahmat 10 kali. Maka rahmat Allah ini luar biasa. Alam semesta ada satu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu rahmat Allah alam semesta. Berapa kalau kita bersalawat 100.000? Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita bulan puasa. Yang dikatakan Nabi, Ramadan syahru ummati. Ramadan itu adalah bulan umatku. Bulan umat Islam. Bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Di antaranya nang pian sudah tahu juga bahwa bulan Ramadan lah idza kana awwal lailatin min Ramadan sufidatis syayatin. Apabila sudah tanggal 1 Ramadan, setan-setan nang nakal. Nang kayak manusia juga setan tapi ya. Nang nakal ada. Tapi berkat bulan puasa, setan nang nakal itu sufidat, ujar Nabi, dipasungi malaikat. Lalu karena setan berpasung, kita ini kan lagi diganggu setan. Ada lagi. Setannya dipasungi oleh malaikat. Amun ada juga nang pangoler. Nah, itu nafsunya aja lagi. Usahakanlah. Jangan sampai kita itu kada membaca Quran.
Karena Ramadan bulan Quran, bulan diturunkan Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai maghrib tanggal 1 Ramadan, di situ Allah Subhanahu wa taala berpanggil, berseru, kada gampang. Allah menawarkan diri kepada hamba-hambanya. Ini gunanya, fungsinya majelis ta'lim. Oh, Allah Ta'ala lah berpanggil-panggil. Apa panggilan Tuhan? Ujar Tuhan, ya bagiyal khair, halumma. Bahasa Arab tak? Ya bagiyal khair, halumma. Wahai orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah, kepingin untuk melaksanakan kebaikan beribadah, halumma, terus kerjakan. Halumma itu artinya jangan bermandak, bertarus. Wa ya bagiyal syarr, uqsur. Wahai orang yang ketujuh mengerjakan kejahatan, bermandak-mandak bang. Ini Ramadan sudah bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awaluhu rahmah, ya Nabi. 10 yang pertama adalah curahan rahmat dari Allah. Lewat sudah kita. Awaluhu rahmah, 10 pertama dari bulan Ramadan. Di situ Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mencurahkan rahmat kepada kita. Apa itu rahmat? Kebaikan, ketentraman hidup, kedamaian menyikapi keadaan. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terjadi tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Ramadan. Wa awsatuhu maghfirah. Sekarang kita dalam masa pengampunan Tuhan. Pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa macam apapun yang kita laksanakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadarlah kita bahwa dengan berkat Ramadan, apapun dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat senang, gembira, bahagia benar lawan seorang hamba yang kalau kita beristighfar, bertobat di bulan Ramadan, sungguh menyayangi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa sayangnya Tuhan? Sayangnya Tuhan lawan kita. Dalam hadis itu Nabi menggambarkan kecintaan Tuhan kepada orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Seperti seorang pengembara di tengah gurun Sahara. Di dalam tunggangannya itu, binatangnya itu, segala macam makanan, minuman, pakaian, cukup. Lalu kaoyohan, mencari pohon kayu untuk berteduh sejenak. Nah, menurut bahasa Arabiu,
sampai ke pohon kayu, bersandar, lalu takalap. Oi, tahulah takalap. Nah, udah tahu siapa. Artinya jaganya guring mengaruh, jaganya mengantuk, tomat saja. Ini takalap. Imbah takalap, bangun, sekalinya pae kuda nang berisi makanan, nang berisi minuman, berisi bekal atau sango kadada. Amun ulun nulah di tengah gurun sehari di padang pasir, kamanang mencari lagi. Kahulu dilihat kadada, kahilir kadada, kalawat kadada, timbul kesimpulan, mati aja aku di sini dah. Mbah mencari kada kawan juga, lalu bersandar pulang ke pohon kayu. Takalap pulang. Imbah takalap, babuncilak, sekalinya kudanya dihiga ada, cukup lengkap dengan segala isi perbekalan, kahihimungan. Himung tak? Senang sampai berucap kesalah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dasar memang ya Allah, engkau itu hambaku, aku ini Tuhanmu. Wah, kahihimungan. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kepada orang yang banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar bahwa nangaran manusia ini baik, kada sunyi daripada dosa. Dosa lawan bini, dosa lawan dangsana, dosa lawan jiran. Kita nih bahnu bersalaman minta ampun hari raya aja. Kayak kalau ini nah bulan puasa, bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sudah bersalaman Nabi ini lawan laki. Oi, belumlah bersalaman, minta ampun aku menyai kalau ada kesalahan selama beberapa waktu kehilangan. Aku kayak tujuh jenam ini kita bersalaman abahnya. Nah, ujian nang laki, nang bagus bersalaman do, beragap. Sekali bersalaman, beragap. Ujian nang cucu asik. Kai beragap lawan ini. Sekarang minggu terakhir, Itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Pembebasan daripada api neraka. Berapa banyak Allah membebaskan manusia daripada api neraka? Sungguh luar biasa. Berkat Ramadan. Sehingga orang-orang soleh, orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu kalau hampir bulan Ramadan selesai menangis, dan mereka itu selalu mengintai Lailatul Qadar. Ini sudah masanya kita menunggu Lailatul Qadar. Silakan siang guring, malam kita mata.
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, jemaah takmir bulan puasa, ada satu hal yang harus menjadi renungan dan pikiran kita. Dan ini barangkali menutup pengajian kita pada hari ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda beliau, "Idza kana lailatan min Ramadan," apabila malam Ramadan sudah sampai dan tinggal hanya beberapa hari, maka bagi kita itu dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan muasah. Muasah itu apa? Saling pengertian, memahami kehidupan. Ujar ulun teh, amun kita puasa di kantong ada aja duit, dalam berangkas ada aja duit, di bank ada aja simpanan duit. Ini orang puasa aman, kada jadi masalah. Tetapi bulan Ramadan menghendaki agar kita tuh berbagi rasa. Kalau kita lihat lingkungan kita dalam kekurangan, pancing kepada Allah, unjuni supaya kita ditolong Allah, supaya kita disayangi Allah. Kenapa caranya memancing itu? Yaitu dengan menolong saudara kita, dengan memberi saudara kita. Lallah fi auni abdi madamar abdu fi auni akhi. Allah siap menolong hamba selama hamba itu siap menolong sesama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita saling pengertian dalam kehidupan. Demikian, wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sembahyang isyraq, kuliah jadwa, sholli sunat al-isyraq, ma'ad duha, rak'ataini, ma'uman lillahi ta'ala. Aku sembahyangkan sunat isyraq dan duha 2 rakaat mengikut imam karena Allah, dipimpin oleh guru Baharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih?